Oke, baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Petronella Limuru, MPM 218100430082. Oke, baik, di sini saya akan menceritakan kisah hari lahir dan panggilan Pancasila. Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dasar negara yang menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Dikutip dari laman resmi Mendangi, penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat diperdebatkan di era pemimpin Presiden Soeharto. Pasalnya, sikap pemerintahan terhadap Pancasila ambigu. Pada tahun 1970, pemerintahan Orde Baru melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib pernah melarang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak masa pemerintahan Orde Baru, sejarah tentang rumusan-rumusan awal Pancasila didasarkan pada penelusuran sejarah oleh Nugroho Susanto melalui buku naskah proklamasi yang otentik dan rumusan Pancasila yang otentik. Setelah direformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada 3 tanggal yang berkaitan dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945, dan tanggal Agustus 1945. Dan akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung Karno di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang saat itu belum diangkat menjadi presiden. Pada 7 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Indonesia saat itu untuk kali pertama Soekarno menawarkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Di situ ada yang nama ruang konstitusi. Disitulah sebenarnya para pendiri republik memikirkan konstitusi kita. Lahirnya Pancasila di situ karena Pancasila bagian dari konstitusi kita, maka disebut dengan Gedung Pancasila, kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad. Anggota DPR RI Komisi Fraksi DPI Perjuangan Putra Nababan menegaskan kalau Bung Karno adalah penggali Pancasila yang digali langsung dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai tersebut terus dilestarikan dari masa ke masa. Bung Karno menggali langsung Pancasila, warisan nenek moyang paling luhur di bumi Indonesia. Jadi Bapak Ibu Bung Karno adalah penggali Pancasila untuk pertama kali dan bukan pencipta Pancasila, katanya. Menurut Putra, jika kelima sila Pancasila itu diperas maka akan menghasilkan intisarinya, yaitu gotong royong. Warisan luhur bangsa Indonesia sejak dulu kala bukanlah emas permata ataupun intan berlian. Namun para founding father negara ini mewariskan nilai-nilai luhur yang berasal dari filosofi dasar manusia, yaitu gotong royong yang harus dilestarikan di masa ke masa, katanya. Melalui gotong royong, tambah Putra, apapun masalahnya dan sebat apapun persoalannya dapat diatasi dengan menuntaskannya secara beramai-ramai atau gotong royong. Itulah nilai yang paling dasar dari 5 sila dan dari Pancasila, sehingga sebagai generasi penerus bangsa kita harus tetap meneruskan semangat gotong royong yang sudah diwariskan tiap zaman. Menurut Putra, meskipun warga saat ini sedang diuji dengan pandemi COVID-19 dan banjir di Jakarta Timur, tetap tidak membuat semangat gotong royong.
itu dikendor apalagi sampai luntur. Buktinya ada begitu banyak bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan terima warga yang membutuhkan. Keluarga terdekat di lingkungan masyarakat bukanlah saudara kita, melainkan tetangga yang berada di lingkungan kita. Tetangga adalah orang pertama yang akan memberikan bantuan saat kita sedang dilatasi kesusahan. Bung Karno Tamba Putra telah menyatakan bahwa 5 sila dari Pancasila tersebut berjiwa gotong royong. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong royong atau yang lapang dan toleran, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip kemanusiaan universalnya harus berjiwa gotong royong, bukan pergaulan kemanusiaan yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip pemersatuannya harus berjiwa gotong royong atau mengupayakan persatuan dengan tetap menghargai perbedaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong royong atau mengembangkan musyawarah mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau minoritas elit pengusaha atau pemilik modal. Prinsip keadilannya harus berjiwa gotong royong atau mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasis keindividualisme, bukan pula kebebasan yang mengekang individu seperti dalam sistem etatisme. Selain melakukan sosialisasi 4 pilar, Putra Nababan juga menyerap aspirasi warga terutama terkait dengan pendidikan. Beberapa warga yang hadir pun menyampaikan permohonan bantuan pendidikan seperti PIP, KIP, kuliah, dan bantuan UKT.